no problem. Cerita ini berawal dari kehidupan seorang wanita yang terlihat tenang dan sederhana, padahal ia menyimpan rahasia besar di balik peranannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dan hari itu, tampaknya ia sedang menjalankan tugas dari seorang pria di panggilan telepon. 35 meters now. Hi there. It's going to be a tall, bald guy with a leather jacket. Meeting's just out. Perempuan itu bernama Emma. Begitu tugasnya selesai di Buenos Aires, ia pulang dan kembali jadi dirinya sendiri. Semua lapisan penyamaran yang menempel sejak awal perjalanan, ia tanggalkan satu persatu sebelum akhirnya melangkah masuk ke rumah, menuju kehidupan lamanya sebagai istri dan ibu. I missed you too. Where have our men gone? Di sana, ia disambut hangat oleh kedua anak dan suaminya yang bernama Dev. Tidak lama kemudian, Emma tersadar bahwa hari itu sebenarnya adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Sebuah perasaan bersalah pun muncul di dalam hatinya. Pagi harinya, rutinitas Emma berjalan seperti ibu rumah tangga kebanyakan. Menyiapkan sarapan, menemani anak-anak, padahal pikirannya jelas masih melayang pada tugas lain yang lebih berbahaya. Tiba-tiba, panggilan telepon dari Raj, rekan dan perantaranya, mengingatkan bahwa pekerjaannya di Buenos Aires terlaksana dengan sempurna dan bayaran sudah diterima. Namun kabar buruk datang bersamaan. Foto Emma kembali muncul di daftar buronan situs gelap, jadi dia harus ekstra hati-hati. Untungnya, Raj sudah membereskan jejak digital itu. Tapi belum juga Emma tenang menikmati waktu di rumah, Raj sudah memaksa untuk menerima tugas baru. Dengan iming-iming bayaran besar yang katanya cukup untuk melindungi keluarga Emma dari incaran kelompok Sofren, sindikat lama yang tak pernah benar-benar berhenti memburunya. Emma bersikeras menolak karena ia ingin istirahat sejenak. Malamnya, Dev mencoba mencairkan suasana sebab merasa ulang tahun pernikahan mereka tidak boleh berlalu begitu saja. Ia mengajak Emma untuk berlibur, namun Emma menolak. Bukan karena tak mau, tapi ia khawatir kecewa dan mengecewakan. Sebab seringkali ia harus pergi secara tiba-tiba demi melaksanakan tugas dari kliennya. Alih-alih liburan, Dev memberi kejutan kecil dengan kostum suster demi fantasi sederhana mereka, tapi Emma justru mengusulkan ide kencan nakal, pura-pura menjadi orang asing yang tidak saling mengenal, dan bertemu untuk pertama kali di sebuah hotel mewah. Skenario manis itu seolah jadi oasis di antara gelombang masalah yang sudah lama mengitari hidup Emma. By chance, in the hotel. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Emma lebih dulu datang ke bar Hotel Royal Grand, duduk sendiri dengan penampilan yang jauh lebih glamor dari hari biasanya. Tak lama, seorang pria tua bernama Bob datang menawarkan sebuah perkenalan. Sambil mengobrol basa-basi dan dibarengi menebar rayuan tipis, Emma menangkap gelagat tak biasa, tapi ia menutupinya dengan pura-pura menjadi pegawai bidang keuangan yang bernama Alice. Sedikit canggung, apalagi tatkala Dev akhirnya muncul dengan identitas samaran Jack Dawson, ikut dalam permainan peran yang sudah disepakati. Bob tetap saja tampil percaya diri, menyodorkan nomor kamar sebagai undangan kalau mereka ingin melanjutkan pesta kecil mereka nanti malam. Begitu sampai kamar, Emma sempat mempermainkan Dev dengan meminta menunggu sejenak di tempat tidur. Begitu Dev terlelap, Emma meninggalkannya, hanya menyisakan satu pesan singkat dan menuju kamar Bob. Di sanalah segalanya berubah. Bob ternyata bukan hanya pria tua yang suka menggoda, melainkan seorang pembunuh bayaran kelas atas yang baru saja menyingkirkan seorang diplomat penting. Ia terkejut melihat buronan legendaris, dikenal di dunia gelap sebagai Anna, yang kini hidup sebagai Emma, tiba-tiba muncul di hadapannya. Ketegangan pun tak terelakkan, keduanya saling mengancam. Bob mencoba menawarkan kerjasama, namun Emma yang sudah sangat berpengalaman tak begitu saja terpancing. Ia menolak tawaran itu karena sudah bisa menebak tipu muslihat Bob kemana arahnya. Karena sudah memperkirakan akal bulus Bob, Emma diam-diam telah menuangkan racun ke dalam gelas minuman Bob ketika mereka di bar tadi. Kini, hanya tinggal beberapa menit sebelum racun itu membuat Bob benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Yeah, no problem.
Urusan beres, Emma kembali ke pelukan Dave tercinta. Melanjutkan malam romantis yang sempat tertunda. Menegaskan betapa ia ingin hidup normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa dan melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun keesokan paginya, ketegangan semakin meningkat. Emma sibuk berkomunikasi dengan Raj, sementara Dave yang mulai merasa ada yang janggal dengan perilaku istrinya semakin terabaikan dan dipenuhi rasa curiga. Sementara itu, Dave malah menerima tautan berita pembunuhan Bob di hotel yang sama tempat mereka menginap semalam. Keduanya terseret skandal. Foto dari CCTV hotel menampilkan mereka di bar bersama korban. Dave panik, ia sempat terpikir untuk melapor ke polisi, tapi tertahan karena identitas mereka di hotel palsu. Ujung-ujungnya mereka sepakat hanya menunggu waktu sampai polisi menemukan keberadaan mereka. Keesokan harinya Emma mengatakan bahwa ia harus berangkat keluar kota lagi untuk urusan kantor. Dave yang sudah sering ditinggal mulai merasa kesal, tapi tidak punya alasan kuat untuk mencegah kepergian istrinya. Setelah Emma pergi, Dave terus-menerus memantau berita pembunuhan di dunia maya. Kepanikan mulai melanda ketika ia mengetahui bahwa wajah mereka telah dikenali dan polisi hampir menemukan identitas asli mereka. Usaha Dave untuk menghubungi Emma pun gagal. Bahkan nama Emma tidak tercantum dalam daftar penumpang pesawat menuju kota tujuan yang sebelumnya ia sebutkan. Begitu syok belum menghilang, dua detektif langsung menghadang Dave di parkiran dan membawanya ke kantor polisi. NYPD Homicide is my partner. Interogasi cukup menekan soal pembunuhan Bob di hotel, alasan penggunaan nama samaran, dan hubungan mereka dengan korban. Dave berusaha bicara sejujur-jujurnya, menceritakan permainan peran dengan istrinya, tapi alasan itu jelas terdengar bodoh di telinga polisi yang menginterogasinya. Sampai akhirnya agen intelijen Gwen Carver muncul. Saat itulah Dave akhirnya mengetahui kebenaran. Istrinya bukanlah Emma Ruben yang sebenarnya, melainkan seorang pencuri identitas dari wanita yang telah meninggal dunia 8 tahun silam. Mr. Brackett, Emma Rayburn died. Dave. Gwen Carver menunjukkan berbagai bukti-bukti. Mulai dari foto-foto perjalanan Emma atau Anna di Buenos Aires, paspor palsu, hingga surat referensi kerja yang ternyata berasal dari Raj, yang selama ini bukan pegawai kantor biasa, melainkan makelar tugas-tugas pembunuhan rahasia. Dunia Dave perlahan runtuh. Ia harus menerima fakta bahwa istrinya adalah Anna, perempuan paling dicari di dunia pembunuh bayaran. Emosi Dave pun bercampur aduk, marah, bingung, merasa dikhianati. Namun di satu sisi, ia tetap ingin berbicara langsung dengan Emma sebelum semua kisah ini benar-benar berakhir. Setelah kenyataan pahit itu, Dave pulang dan mulai membongkar setiap sudut rumah mencari jawaban atas kehidupan ganda istrinya. Dari balik lemari yang tak pernah disentuh, ia menemukan brankas tersembunyi, berisi tumpukan paspor dengan berbagai identitas dan sepucuk senjata. Bukti nyata bahwa wanita yang ia cintai memang bukan sekedar istri atau ibu rumah tangga biasa. Keterpukulannya semakin dalam, namun di balik amarah dan keraguan, perasaan cinta tetap bercokol. Ia menolak membantu agen Carver yang ingin menggeledah rumah. Dave memilih menunggu hingga bisa mendengar alasan sebenarnya langsung dari Emma sebelum memutuskan langkah pasti kehidupan keluarga tercinta. She is a Sementara itu di Berlin, Emma sendiri terdesak. Orang-orang Sofren, bekas sindikat yang dulu ia tinggalkan, membuntuti tiap langkahnya. Bahkan Raj sang maklar setia pun dibuat tak berdaya, hingga akhirnya tewas dalam baku tembak di sebuah jalanan sempit. Emma nyaris panik, tapi ia masih berusaha kabur dengan menipu musuh selicik mungkin agar bisa bertahan hidup. Kesendirian terasa begitu dekat saat suara Raj tak lagi terdengar di telepon. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
Tak lama setelah polisi pergi dari rumah, Dev berinisiatif menghubungi nomor-nomor asing yang ia temukan di kartu nama dalam berangkas rahasia Emma. Tak disangka, satu sambungan berhasil. Dev mendengar suara Emma di ujung telepon. Ia langsung tahu wanita itu ada di Berlin dari kode nomor yang tertera. Dev menegaskan ia akan berangkat menyusul, meskipun Emma sempat melarang. Ia merasa tidak ada yang lebih penting selain mencari jawaban langsung dari wanita yang pernah bersumpah sehidup semati dengannya. Pertemuan mereka di Berlin berjalan penuh ketegangan, tapi juga penuh cinta yang dirundung kepedihan. Di sebuah bar yang menjual teh Sisri, Emma akhirnya membuka semua lapisan kedok yang menutup masa lalunya. Ia menceritakan soal siapa dirinya saat masih bernama Anna, seorang anak yang dibesarkan ayahnya, seorang ex-agen rahasia yang membangun Sovereign bersama Carver sebelum ayahnya terbunuh. Carver, sosok yang semula seperti ibu sendiri ternyata telah menipunya dan melatih tangan kecil Anna membunuh sejak usia dini, menganggap kekerasan adalah kunci untuk bertahan hidup. Semua berubah ketika Anna bertemu Dev, satu-satunya manusia yang memperlakukannya bak manusia sungguhan, bukan sekedar alat. Untuk pertama kalinya, Anna ingin hidup normal, walau jalan itu tak sepenuhnya lurus. Karena ia masih sesekali menerima pekerjaan membunuh, hanya demi menjaga agar Sovereign tidak mengganggu keluarganya. Semua pengakuan itu diungkapkan jujur, sampai Emma memohon agar Dev percaya bahwa cinta yang ia berikan selama ini bukan kebohongan, bahwa keluarga adalah satu-satunya alasan ia ingin terus selamat. Emma bahkan sudah menyiapkan semuanya, paspor baru dengan nama Kanada untuk Dev dan anak-anak, berencana kabur bersama ke tempat yang lebih aman. Tapi ketika situasi sedikit menghangat, pasukan Sovereign tiba-tiba datang, menculik mereka tanpa banyak bicara. Ketika Emma siuman, ia mendapati Carver, mantan pelindung sekaligus pengkhianat dalam hidupnya, memegang kendali penuh. Carver menggunakan anak-anak dan Dev sebagai umpan, menuntut Anna kembali bergabung dalam Sovereign. Tidak ada pilihan lain. Demi menjaga keselamatan anak-anak, Emma setuju. Asal Carver berjanji tak akan menyakiti mereka, yaitu dirinya dan anak-anak. Namun, itu hanya awal sandiwara kejam berikutnya. Carver memerintahkan Anna membunuh Dev, menganggap suaminya adalah penghalang utama bagi Anna untuk benar-benar kembali ke Sovereign. Dengan pistol di tangan, Emma menggiring Dev ke hutan lebat. Suasana pun menjadi semakin tegang, udara seolah berhenti bergerak. Di tengah langkah kaki berat itu, Emma berbisik kalau ada sniper mengincar, jadi meminta Dev tetap tenang. Dengan trik yang tak kasat mata, ia menembak bagian tubuh Dev yang tak mematikan hingga Dev jatuh, berpura-pura tewas. I love you. Ketika penjaga Sovereign mendekat memastikan mayat, Emma bereaksi cepat, merebut pistol dan melumpuhkan musuh dalam hitungan detik. Wanna give me a hand or what? Tak lama kemudian, Dev terbangun kembali. Luka di tubuhnya sengaja dibuat hanya untuk memperdaya musuh. Emma lalu memburu penembak jitu di sekitar hutan, menamatkan ancaman dengan tanpa ragu. Hello there. Kini misi berikutnya jauh lebih genting, menyelamatkan anak-anak dan menuntaskan dendam pada Carver. Mereka menyusup ke markas Sovereign, saling membagi tugas. Dev menyelamatkan kedua anaknya, Emma maju sendiri menghadapi pengkhianat hidupnya. Pertarungan demi pertarungan berlangsung penuh risiko, nyaris senyap hingga akhirnya Emma berhasil menyingkirkan anak buah Carver. Di tengah kekacauan, Carver berusaha melarikan diri, namun Emma sudah menunggu di hutan di mana Carver berusaha menyelamatkan hidupnya. Konfrontasi terakhir mereka nyaris sunyi. Hanya ada dua sosok perempuan dengan luka lama yang dipenuhi dendam. Satu peluru Emma menamatkan segalanya. Kali ini dia tidak melepaskan tapi juga bukan kejam. Ia tahu akhir Carver sudah di depan mata dan menuntaskan pelarian dari sang biang masalah. I would love to sit here and watch you die. Perlahan, Emma menjauh, kembali ke pelukan keluarga, anak-anak dan suami yang selama ini jadi semesta hidupnya.
Di atas luka dan letih yang menumpuk, Emma akhirnya merasa lega, bebas dari masa lalu, sekaligus merasa pantas untuk mulai dari awal. Ia terbukti sanggup bertaruh nyawa demi keluarganya, walau harus kehilangan sebagian dirinya sendiri. Setelah hari-hari penuh bahaya, Emma, Dev, dan anak-anak kembali bersatu, melanjutkan hidup seperti keluarga normal selayaknya impian lama yang sempat terkubur. Akhirnya, film ini menutup cerita dengan manis, bukan karena semua sempurna, melainkan karena ada satu hal yang tetap utuh, tekad dan cinta di atas bahaya dan pengkhianatan yang membuat Emma tetap pulang ke rumah. Tekan like, tulis komentarmu, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini agar berkembang lebih baik lagi.